Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnatul Fadila Pratiwi dengan NIM 220205201. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang good and clean governance. Terciptanya sebuah pemerintahan yang bersih dan berwibawa merupakan hal yang sangat dibutuhkan guna membentuk negeri yang dapat melindungi segenap bangsa, selain dapat memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menuju kepada pemerintahan yang bersih dan berwibawa tersebut, diperlukan pengelolaan berbagai bidang dalam kehidupan seperti politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya secara lebih serius, transparan, dan terarah, serta melibatkan semua komponen bangsa guna bersama-sama bangkit dari keterpurukan dan hinaan di mata dunia internasional. Pemerintahan yang bersih dan berwibawa telah menjadi harapan bagi semua kalangan masyarakat Indonesia. Gaung dan harapan ini berhembus kencang semenjak terorehnya sejarah reformasi pada tahun 1998. Namun, pada tatanan realita, tuntutan reformasi menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa hanya fata morgana yang bersifat nisbi dan semu. Sungguh disesalkan apabila niat dan keinginan ini terus terpasung tanpa ada solusi berupa gerakan yang tepat untuk mewujudkannya. Pada dasarnya, hidup di dalam sistem sosial yang baik dan bersih merupakan ekspektasi dan cita-cita setiap orang. Sistem yang baik berarti sistem yang tertata dengan rapi, sistematis, memiliki daya operasional yang sinergis, dan yang terpenting adalah memiliki aspek keseimbangan secara sistematik. Sedangkan sistem yang bersih adalah implementasi dari seluruh harapan setiap orang yang menghendaki agar sistem yang sudah baik tidak dinodai oleh tangan-tangan kotor, terjaga dari segala bentuk penyelewengan, baik yang terstruktur maupun tidak, serta tetap berjalan sesuai koridor aturan yang semestinya. Istilah good and clean governance merupakan wacana baru dalam kosakata ilmu politik. Muncul di awal tahun 1990-an. Istilah ini memiliki pengertian segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarah, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik yang bersifat baik dan bersih. Dalam konteks ini, pengertian good governance tidak sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan saja, tetapi menyangkut semua lembaga, baik pemerintahan maupun non-pemerintahan. Istilah governance sendiri sudah cukup lama dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik, sejak masa Woodrow Wilson sekitar 125 tahun yang lalu. Sedang definisi baru governance muncul sekitar 15 tahun yang lalu bersamaan dengan berkembangnya gerakan pembiayaan internasional untuk negara-negara berkembang dan dengan masyarakat. Good governance, penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, tata pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik, dan bertanggung jawab, senada juga dengan diartikan secara simpel sebagai pemerintahan yang bersih, yaitu clean governance. Good governance sebagai suatu kondisi yang menjamin tentang adanya proses kesejajaran, kesamaan, dan keseimbangan peran serta saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen-komponen seperti pemerintahan, rakyat, dan usahawan. Ketiga komponen itu mempunyai tata hubungan yang sama dan sederajat. Jika kesamaan ini tidak sebanding, dipastikan terjadi pembiasaan dari konsep good governance tersebut. Secara umum, good governance merupakan interaksi seimbang antara lembaga pemerintahan dengan masyarakat dan kalangan swasta, di mana lembaga pemerintahan memberlakukan kebijakan yang seimbang untuk perkembangan masyarakat dan sektor swasta. Selain good governance, juga sebagai administrasi yang sehat, politik yang demokratis, sekaligus serangkaian keutamaan yang ekonomis seperti kesamaan, keseimbangan gender, menghormati hukum, toleransi sosial, kultural, dan individual. Prinsip-prinsip dari good and clean governance yang pertama yaitu ada participation atau partisipasi, yang kedua ada rule of law atau berbasis hukum, yang ketiga ada transparansi atau terbuka, yang keempat ada responsiveness atau responsif, yang kelima ada consensus orientation atau orientasi konsensus, yang keenam ada equity atau dengan kesetaraan, yang ketujuh ada effectiveness
and efficiency atau efektif dan efisien. Yang kedelapan ada accountability atau dengan accountable. Baik, sekian sedikit penjelasan tentang good and clean governance. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.